Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalian kan sudah tahu bentuk segitiga siku-siku itu seperti apa. Yang salah satu sudut segitiganya adalah 90 derajat. Nah, perhatikan sekarang segitiga siku-siku berikut. Di segitiga ini udah ada segitiga siku-siku, kita beri nama dulu, yaitu ini, misalkan ini A, B, dan C. Jadi segitiga A, B, C ini ada siku-sikunya adalah di B. Kalau dilihat dari si sudut A, misalkan ini, kalau kita lihat dari sudut A, sisi yang di depan sudut ini disebut namanya sisi depan. Ini sisi depan. Yang BC ini namanya sisi depan sudut A kalau kita melihat sudutnya dari sudut A. Dan di samping sudut A ini disebut dengan sisi samping. Dan yang miring ini disebut dengan sisi miring. Jadi hubungan antara sudut dan sisi-sisinya ini didefinisikan sebagai berikut yang ada di sebelah kanan ini ya. Definisi. Ada 6 definisi, yaitu yang pertama sin A. Sin A itu atau sinus A itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dan sisi miring sudut. Jadi di depan per sisi miring. Jadi bisa kalian buat sisi depan itu adalah BC. BC per sisi miringnya adalah AC. Nah, ini adalah definisi dari sinus A. Kalau kalian singkat itu bisa dengan karena di depan dan miring berarti demi. Depan per miring. Ini untuk mempersingkat agar kalian cepat menghafalnya. Untuk definisi kedua yaitu kosinus A. Kosinus A itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Sisi sampingnya itu adalah AB-nya ini. Berarti AB per AC. Atau kalau kalian singkat yaitu samping atau sa per mi. Jadi samping per miring. Untuk yang ketiga, tangan A. Tangan A ini adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi sampingnya. Sisi depannya adalah BC per sisi sampingnya adalah AB. Kalau kalian singkat jadinya depan D per samping sa. Nah, ini jadi sin kostan itu adalah demi, sami, desa. Itu cara untuk kalian menghafalinya. Jadi sin kostan itu demi, sami, desa, depan per miring, samping per miring, depan per samping. Untuk yang keempat ada kosekan A. Kosekan A itu adalah perbandingan antara sisi miring dan sisi depan. Sisi miring berarti AC per sisi depan berarti BC. Kalau kalian singkat berarti jadinya mi D. Terus ada yang kelima sekan A. Sekan A itu perbandingan antara sisi miring dan sisi samping. Berarti AC per sampingnya AB. Kalau kita singkat jadi misa. Yang terakhir ada kotangan A. Kotangan A itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi depan. Sisi sampingnya adalah AB per sisi depannya adalah BC. Kalau kita singkat menjadi sa D. Jadi untuk kosekan, sekan, dan kotangan mi D, misa, sa D. Nah, dari keenam definisi ini coba kalian perhatikan kosekan sama sinus A. Sinus A adalah depan per miring. Kalau kosekan adalah miring per depan. Itu adalah berkebalikan. Jadi sin sama kosekan itu berkebalikan. Kalau misalkan kosinus sama sekan itu juga berkebalikan. Sami jadi misa. Tangen sama kotan juga berkebalikan.
tangan sama kotan, desa jadi sade. Jadi dari 6 definisi ini kita peroleh hubungan yang baru. Hubungan yang baru itu adalah ini. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus A. Jadi kosekan sama dengan 1/sin A. Terus yang kedua sekan. Sekan A sama dengan 1/cos A. Yang ketiga kotan A sama dengan 1/tan A. Ini kita pakai A karena kita melihat sudut dari A-nya ini, sudut A. Kalau misalkan kalian melihat dari sudut C, berarti sisi depannya itu adalah di hadapannya sudut C. Sisi sampingnya ada di samping sudut C. Dan sisi miringnya tetap di depan 90 derajat. Itu definisi dan hubungan antara kosekan, sinus, sekan, kosinus, kotangan, tangan. Jadi ini yang harus kalian hafalin, dan untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Kita buat dulu segitiga siku-siku. Nah ini segitiga siku-siku dan siku-sikunya katanya di B. Berarti di sini A, di sini C. Jika AB adalah 8 cm, AB-nya ini, BC adalah 15, BC 15. Hitunglah nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangan alfa dengan alfanya adalah sudut antara BC dan AC. BC dan AC, berarti di sini alfanya. Nah, ini adalah alfanya. Kita disuruh mencari sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangan, alfa. Oke, dari segitiga, gambar segitiga yang udah kita buat, ada satu sisi yang belum kita ketahui, yaitu sisi miring. Karena ini segitiga siku-siku, berarti untuk mencari sisi miringnya kita gunakan teorema Pythagoras yang ada di SMP. Kalian masih ingat kan? Jadi untuk nyari AC atau sisi miringnya ini caranya akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi AB-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 15 kuadrat 225. Jika dijumlahkan kita dapat 289. Akar 289 adalah 17. Jadi AC-nya adalah 17 cm. Nah, kalau udah ketiga sisinya diketahui, kita bisa tentukan perbandingan trigonometrinya. Dari yang pertama, sin alfa. Sin alfa. Sin alfa tadi rumusnya adalah demi depan per miring. Kita buat di sini demi depan per miring. Jadi depan sudut alfa adalah 8, berarti 8. Miringnya adalah 17, jadi 8 per 17. Nah, yang kedua, cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya alfa adalah 15, miringnya 17, jadi 15 per 17. Yang ketiga itu tan alfa. Tan alfa sama dengan desa, depan per samping. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 15. Jadi 8 per 15. Nah, yang keempat ada kosekan. Kosek alfa. Kosek alfa itu kebalikan dari sin alfa, berarti midi. Balik aja dia 17 per 8. Terus yang kelima ada sekan. Sekan alfa. Itu kebalikan dari cos alfa, jadi tinggal dibalik 17 per 15. Terus
Yang keenam itu ada kotan alfa. Kotangen alfa atau kotan alfa. Kotan alfa itulah kebalikan dari tangan alfa. Jadinya kita tinggal balik 15/8. Nah, ini untuk contoh soal nomor 1 kita sudah selesai. Kita udah mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Bagaimana, sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, diketahui sin theta 2/3. Tentukan nilai cos theta, tan theta, sekan theta, kosekan theta, dan kotangen theta. Oke, kita yang diketahui adalah sin theta sama dengan 2/3. Sin itu rumusnya kan depan per miring, demi ya. Berarti kita buat dulu demi. Berarti kita tahu depannya adalah 2, miringnya adalah 3. Kita bisa buat segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Tetanya anggap di sini karena nggak ada ketentuan. Jadi di depan theta ini adalah 2 karena ini depannya adalah 2, miringnya adalah 3. Diketahui dari sin tetanya, miringnya adalah 3. Nah, dari ketiga sisinya cuma satu yang belum diketahui, yaitu di samping sudut theta belum diketahui sisinya. Kita cari dulu. Jadi untuk mencari sisi samping ini kita pakai Pitagoras juga. Akar dari 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Kita dapat 9 dikurang 4. Kita dapat akar 5. Nah, akar 5 ini kan kita nggak tahu nilainya berapa, jadi tetepin aja akar 5. Kalau udah ketiga sisi diketahui, kita bisa menentukan nilai trigonometri yang lain. Kita cari dari cos theta. Cos theta itu rumusnya adalah samping per miring. Jadi samping theta adalah akar 5, miringnya adalah 3. Jadi akar 5/3 atau ini namanya 1/3 akar 5. Yang kedua kita cari tan theta. Tan theta sama dengan desa, depan per samping. Itu depannya adalah 2, depan tetanya adalah 2, sampingnya adalah akar 5, berarti 2 per akar 5. Nah, karena penyebut itu nggak boleh ada akar, kita rasionalkan. Sama-sama kaliin akar 5 per akar 5. Kita dapat 2 akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti kita dapat nilai 2/5 akar 5. Nah, tan theta sudah. Sekarang kosekan theta. Kosekan theta itulah kebalikan dari sin. Jadinya kita balik aja sin tetanya. Jadi 3/2. Terus yang selanjutnya sekan theta. Sekan theta ini adalah kebalikan dari cos. Kita balik aja cosnya. Jadi yang awalnya akar 5/3 kita jadi 3 per akar 5. Nah, karena ini penyebutnya dalam bentuk akar, kita rasionalkan. Sama-sama kaliin akar 5 per akar 5. Jadinya 3/5 akar 5. Yang terakhir kotan theta. Kotan theta itu adalah kebalikan dari tan. Berarti yang awalnya 2 per akar 5, kita balik jadi akar 5/2. Oke, ini kita sudah nemu cos theta, tan theta, kosekan theta, sekan theta, kotangen theta. Oke, itu 2 contoh soal
yang sudah Ibu jelaskan. Terus definisi dan hubungan di antara definisi tersebut kalian bisa hafalkan. Untuk latihan kalian kerjakan latihan uji kompetensi 2.